Berarti aku nge-host iki ya. Ya sambil mulai dulu lah. Ya, cek. Sudah? Cek 1 2 3, sudah selesai, sudah mulai? Bisa masuk? Oke, sudah masuk. Baik, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. di sini saya Bambang. Mungkin pernah juga di podcastnya ngopi apa ini ya? Ngopi bareng ya, terus ngopi bareng. Ngopi bareng. Ngaji ngopi. Kayak ya, orang baru. Ngaji ngopi. Ya, ini bersama Ustadz Syafi'i. Yeah. Kalau saya itu panggilannya Cak Bambang. Oh. Gitu Pak Syafi'i. Kalau saya Pak Syaf. Pak Syaf. Okay. Nama panggung saya. Ini nama kita punya ini ya, sama-sama punya nama panggung. Nama panggung ya. Saya itu Cak Bambang. Cak B kan nggak Cak B ya? Itu kalau nickname-nya lagi, nickname-nya. dipersingkat lagi. Banyak sekali. Cak B. Sebegitu susahnya ya hidup ya. Kita harus berkamuflase di beberapa tempat ya. Kalau di sini Cak B. Kalau diperpanjang lagi Cak B itu ada Charlie Alpha Kilo Bravo Eko. Ketahuan orang-orang zaman dulu ya, radio orari. Bersama Pak Syaf ini, beliau ini one of my inspiration ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pendidikan ya kalau di Sukati kita ya. Iya. Channel YouTube-nya Pak Ustadz? Pak Syaf Channel ya. Pak Syaf Channel. Ya. Bentar. Karena ini podcast di jalan ya. Ya ada seperti ini. Banyak yang lalu lalang. Normal aja. Ya inilah yang membedakan ya. Ini namanya OTP. Obrolan tanpa prompter. Ya gitu, Pak Syaf ya? Ya betul. Karena nggak ada. Saya lihat nggak ada prompter, nggak ada yang arahkan. Itu kameramen aja nggak ada. Kameramen aja nggak ada. Yus, itu. Kamera nyala ditinggal. Kita mau ngomong apa? Nggak ada yang mengkurasi ya kayak ini. Obrolannya ke kiri ke kanan terserah ini. Makanya nama OTP, bukan one time password, bukan. Jadi obrolan tanpa prompter. Ya. Jadi ya bisa jadi ngalor, bisa jadi ngidul, bisa jadi ke atas, dari bawah, bisa jadi bahasa Jawa, kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Madura. Itu saya ampun itu kan. Beliau ini adalah dosen bahasa Inggris, jadi nanti rotok ke Inggris juga nggak apa-apa. Ya, Pak Syaf, kita bicara masalah yang lagi ngetren sekarang ini. Monggo. Ya, itu adanya kalau dalam bahasa Jawa itu tali. Tali ya. Oh, bukan tali ya. Apa? Bahasa Jawanya tali itu apa ada? Tali ya atau Jawa itu ya? Oh, enggak, ada. Apa lagi ya? Tambang. Tambang. Oh, itu masalah bahasa beda lagi. Tali itu kalau untuk ngikat kambing, ngikat sapi itu apa namanya? Dadung. Bukan. Kalau di tempat saya di Jawa Timur, jenengan kan Jawa yang Jawa Mataraman, saya Mataraman ya. Bangsa halus. Kita Jawa bangsa kasar. Itu namanya tampar. Oh, tampar. Tahu tampar ya? Tampar tahu. Ya, tali itu tampar. Tapi kalau di dunia pendidikan, nah ini baru terjadi nih, ada tampar menampar. Wih, keren ini. Pas dari guru kita bahas guru. Ya. Iya, okay. Jadi bulan guru. Karena bahasa Jawanya tali itu tampar. Tampar ya. Ada dua kasus ya. Ada yang kasus pertama di Jawa Barat, itu ada seorang guru kepala sekolah menampar muridnya. Viral. Gara-gara merokok itu ya? Gara-gara yang merokok itu. Itu menurut Pak Syaf gimana itu fenomena itu? Oh iya, jadi sejak menurut saya bukan kebebasan ya. Jadi otoritas guru dalam mendidik anak itu kan mulai terkikis ketika Undang-Undang HAM itu mulai muncul ya. Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. PPA kemudian itu kan mulai muncul itu. Menurut saya otoritas guru di kelas untuk mendidik ya kan menurut pandangan saya menampar itu kan dalam konteks mendidik anak ya. Mungkin saya langsung flashback ketika saya masih SMP itu. Ya. Saya sangat ingat sekali ada teman saya itu ketika guru sedang menulis itu ada tulisan di papan masih pakai kapur saat itu. Iya, Salah gitu ya. Salah tulisan. Terus beliau nyari penghapus gitu. Nah, ketika beliau berkeliling di depan kelas itu tidak menemukan penghapus yang masih dari kayu itu. Iya, yang dari kayu. Terus bawahnya ada kayak babut itu. Kain perca atau apa itu. Ya. Nah, ada salah satu teman saya itu melempar, Ustaz. Tidak memberikan dengan tangan gini. Oh, tapi melempar penghapus itu. Iya. Gurunya itu diam saja. Saya masih ingat namanya Pak Nizar itu. Allah yarham Pak Nizar itu. Langsung dipanggil. Sini. Pong gitu, Ustaz. Di depan mata semua orang. Langsung saya sampai sekarang masih ingat sekali, masih sangat ingat.
Dan tidak ada yang melaporkan, tidak ada yang apa ya, membuat ribut. Ya dulu mungkin belum ada internet ya, belum ada medsos atau belum ada FYP, viral itu sekarang belum. Tapi menurut saya itulah otoritas guru menurut saya. Hak guru untuk ya kita semua mungkin sependapat bahwa ketika anak di sekolah itu adalah hak guru untuk mendidiknya. Jadi orang tua anak di sekolah itu kan guru gitu loh. Ya. Jadi ketika ada penyimpangan dalam hal itu merokok, meskipun dia di luar kelas tapi masih di lingkungan sekolah, ya, itu artinya masih tanggung jawab guru. Iya. Tapi kalau sekarang sejak adanya perlindungan anak, ada aktivis-aktivis HAM, bukan artinya kita mendiskreditkan aktivis HAM ya, tapi memang untuk konteks-konteks pendidikan sepertinya ya harus ada win-win solution lah dalam hal ini, bahwa tanggung jawab mendidik anak, kemudian ya apa ya, kalau bahasa Jawa itu gulawentah anak itu ada di tangan guru. Makanya fungsi guru dulu sangat sentral menurut saya. Jadi kalau ditampar karena kesalahan, menurut saya ya dari satu sisi di konteks mendidik mungkin ya oke, tapi mungkin pilihan menampar itu mungkin bisa jadi kalau di tempat kita kan ada adab guru terhadap siswa, itu boleh melakukan sesuatu tapi tidak dalam tujuan menyakiti anak. Nah itu mungkin yang dilihat banyak orang, kok menampar seperti sangat keras dan tujuannya mungkin kurang mendidik dalam konteks itu. Saya begitu. Ini masih pemanasan dulu, pemanasan dulu ini. Iya. Jadi sebenarnya Zat, yang terbaru itu bukan yang di Jawa Barat menurut saya. Ya, terbaru di Trenggalek. Trenggalek itu. Saya sampai wah. Itu Trenggalek itu nanti kasus kedua. Oh ya, kedua ya. Saya terlalu bersemangat. Karena kalau saya baca Trenggalek itu temannya teman saya juga, itu teman saya, Ustaz. Oh iya dah. Yang guru yang ditampar itu. Teman saya S2 itu juga di Karangan, di SMP 1 Karangan kalau tidak salah. S1-nya satu fakultas sama saya. UM Malang kan? Bukan UM, Ustaz. IKIP Malang. IKIP Malang. Ya, enggak mau anak-anak lama berarti. Ijazah saya tertulis IKIP Malang. Betul. Penting ijazah sama sekarang itu, Ustaz. Stop masalah ijazah ya. Lame nanti. Iya. Ngomong-ngomong ijazah, beliau ini S1-nya di Kediri saya. Kediri. Saya juga IKIP PGRI Kediri. IKIP PGRI Kediri. Sekarang UNP saya juga nggak punya itu. Kemudian S2-nya di Universitas Islam Malang. Universitas Islam Malang. Ya, Unisma. S3-nya di Unesa. Beliau dari Kediri. Kemudian Malang, ke Malang, ke sana selatan, terus ke Surabaya. Jadi wali aneh aku saat. Oh, jadi kan ke sana dulu baru ke sini. Saya S1 Malang, S2 Surabaya, S3 Semarang. Sama-sama boleh banjir. Iya, banjir. Nah, beliau ini sudah doktor, saya masih belum. Calon doktor, kan ada. Amin. Nah, nama kerennya itu DRC. Dokter kandidat. Nggak tahu C-nya kapan hilangnya itu. Karena menghilangkan huruf C itu sulit sekali. Iya. Oke, Ustaz, balik masalah tali menali. Tali menali. Tampar menampar ya. Tampar menampar itu tadi. Ya memang, Ustaz ya. Karena kalau saya lihat fenomena global, ini kan dunia itu kan sedang mengkeret ya. Betul. Mengglobal ya. Jadi apa yang hukum yang mestinya berlaku di sana coba diberlakukan di sini, karena ya keglobalan dan space makin kecil di dunia ini membuat hukum dari manapun bisa mempengaruhi. Bisa mempengaruhi. Sebagaimana dalam pendidikan multikultural kita ya, Ustaz ya. Multikultural. Mungkin zaman dahulu ya silakan. Monggo. Nggak usah di-cut, Mas, ini bagus menurut saya. Saya seneng ini. Podcast ini senang, ya, natural sekali. Ya, atau natural atau tidak punya studio gitu. Itu namanya mengkambing hitamkan kata natural atas ketidakmampuan ya. Jadi dengan adanya globalisasi dan lain sebagainya, jadi culture manapun bisa mempengaruhi kita, termasuk culture pendidikan yang nggak jelek-jelek amat ya untuk mendidik anak kita, mulai dari pendidikan secara non fisik sampai ke fisik itu betul. Kan selama itu tidak sampai membuat ada ada cacat dan lain sebagainya. Toh di
dalam agama, dalam militer, dalam masyarakat, itu nanti juga hukum fisik itu ada. ada. Ya. Masa Ustadz nanti misalkan kita ketemu maling, iya, disalami toh. disalami toh. Jangan gitu ya, nggak boleh. Nggak boleh mencuri motor itu, nggak boleh. Itu mencuri motor ya, bukan mencuri yang lain ya. Kan itu kan kalau di sekolah itu kan kalau adanya misalkan gini Ustadz, saya punya terus terang pernah Ustadz ya. Kayak pengalaman dengan bukan kaya Ustadz. Saya pernah hanya berapa puluh tahun lah, 20-an tahun lah di SD itu. Itu sombong amat. sombong amat. 20 tahun. Gini Ustadz, kadang-kadang guru itu niatnya ngasih punishment. Ya. Tapi atas dasar HAM dan Undang-Undang Perlindungan Anak. PPA itu ya. Nah, itu punishment itu kadang-kadang dinikmati oleh anak. Bukan apa nih? Bukan menjadi sesuatu hukuman, tapi menjadi sesuatu privilege. Contoh, kamu nggak ngerjakan, wah daripada ini di luar saja. Wah, tambah seneng. Tambah seneng. Tambah seneng. Kerjakan di kantin. Itu contohnya kameramen itu sering dihukum di luar, makanya jadi ya kameramen. Nanti spill kameramen ya. Nah itu definisi punishment yang betul-betul membuat jerah itu harus kita redefinisi ulang atau kita buat list punishment yang ramah terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Atau mungkin kata gitu. Punishment itu juga nggak tahu ya. Nah, ya. Sekarang masih kan hukuman itu ya. Iya. Jadi hukuman. Itu kasar. Punishment pun itu kasar, Ustaz. Kasar sekali. Iya. Apa Ustaz? Nggak tahu. Ini apa kita? Konsekuensi ya. Iya. Ada konsekuensi kan ada cause, ada efek. Berarti kan mungkin seperti itu ya. Iya. Ada sebab, ada akibat. Ada sebab akibat. Konsekuensi kan? Ya, kalau punishment itu saya juga belum melihat akar kata punishment itu sebenarnya dari kata apa gitu. Tapi selama ini kan dinilai sebagai ya apapun kesalahan tuh dalam bahasa Inggris dianggap punishment gitu kan, hukuman gitu kan. Tapi hukuman itu mungkin kalau menurut saya lebih ke hal-hal yang apa kriminal atau seperti itu mungkin dianggap punishment. Tapi kalau hukuman di sekolah apa ya sama dengan kata punishment ya nanti kita akan lihat lah kata apa yang mungkin pas. Oke, kita sepakati mungkin kata-katanya yang tepat bukan punishment. Karena dari kata itu kan dari kata itu kan sudah membawa akibat ya. Oh kita punishment ya. Berarti menampar itu masuk punishment karena memang lebih ke fisik dan seterusnya itu. Saya sependapat dengan Ustadz Bambang terkait dengan apa ya konsekuensi dari sebuah apa ya taatan dari sebuah ini kan lebih ke apa ya ke classroom rules atau classroom agreement kayak gitu kan ada agreement berarti ada break agreement itu kan harus ada konsekuensinya. Ada konsekuensi. Ya, betul. Gitu Ustaz. Oke. Jadi untuk para guru. Nah, ini untuk para guru. Bukan kita menasehati, saya belum tua mosok menasehati Ustaz ya. Senior tapi ya. Coba kita renungkan yang pertama untuk memberikan konsekuensi ya. Konsekuensi. Untuk memberikan konsekuensi itu tetap jangan ditinggalkan. Karena ada juga yang apatis atau a priori dengan gini Ustaz. Udahlah, nggak usah dihukum daripada nanti ke kita sendiri. Daripada nanti itu. Jadi generasi kita ke depan ya apa nanti? Betul itu. Makanya kan tadi saya sempat cerita teman ditampar keras itu terus sekarang dia juga jadi kepala sekolah jadi apa itu artinya tampak-tampaknya gitu ya mungkin generasinya semakin apa ya fragile itu loh dalam bahasa ini itu artinya rapuh apalagi Gen Z kita bukan sentimen anti generasi ya tapi memang ya kayaknya semuanya itu mendukung ya sistem pendidikannya seperti ini kemudian gurunya dalam tanda kutip kan dipaksa untuk bermain aman. Ya. Tidak boleh. Dan guru juga disibukkan dengan administrasi. Jadi proses mendidiknya mungkin mendidiknya porsinya menjadi semakin berkurang ya karena lebih dibebani dengan administrasi yang tiada henti katanya. Apalagi belum pelatihan sana sini untuk coding AI. Waduh, siapa pelakunya itu? Itu tampak-tampaknya dari pengalaman itu saya melihat kok teman-teman kalau disuruh apa gitu yang
konseptual dan sebagainya itu kok agak lemah gitu ya. Karena mungkin terbebani dengan administrasi yang beda. Ya, itu sulit bicara substansi ya. Betul. Sulit bicara substansi nanti. Yang bicaranya ya yang data, yang apa? Ya normatif lah, normatif bukan rutin. Makanya sekarang ini yang rame guru kan ya mohon maaf mungkin di apa ya kayak P3K dan sebagainya lebih kepada kesejahteraan sebagai individu gurunya ya. Karena kita juga agak kurang mendengar tentang apa kemajuan pendidikan dalam kualitas pendidikan yang tidak banyak diunggah, tapi lebih banyak di satu sisi yang lain. Oke, sisi-sisi memang ini Ustadz ya. Yang apa ya, yang seksi untuk dibahas lah. Karena kan ya jumlahnya besar, jadinya kan jadi ya dalam tanda kutip untuk vote gather-nya kan pasti akan menarik perhatian gitu. Jadi saya kira ya nasibnya guru mungkin seperti itu, besar jumlahnya menjadi food gather, tapi untuk hal-hal lain ya saya tidak mau berkomentar. Tapi jika saya sentimen, nah, kita sama-sama guru, tapi kita dalam perspektif yang lain lah. Saya bisa solutif ini, salah satu solusi ya, bukalah blognya beliau. Nah, itu. Pak Syaf Institute blogspot.com. Jangan lupa endorse nanti. Nanti kalau sudah cair, Pak, tenang. Jadi, oh ya, boleh diminum Ustaz. Alhamdulillah. Boleh diminum sungguh-sungguhan, boleh epo-epoan juga nggak apa-apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini kayaknya kopinya kurang pahit Mas ini Mas. Kopi kurang kental. Kopi Toraja kayaknya. Toraja campur kopi ini. Oke, kita ke kasus yang kedua Ustaz. Monggo. Yang di Trenggalek ya. Monggo. Itu ada seorang guru. Ya, guru itu yang laki-laki nih ditali, ditampar ya Ustaz. Betul. Ditampar oleh kakaknya siswa. Ditampar. Oh, ini ada salah satu ini. Boleh in frame sedikit ini ya. Assalamualaikum. Ini kandidat dokter Henry. Dokter kandidat. Kandidatnya nggak tahu kapan hilangnya itu. Adalah masyarakat Alikmas. Dokter Sapi dan calon dokter Bapak. Ya kan, mereka. Ini dokter kapan Henry ini? Ya, itu yang di Trenggalek itu Ustaz. Nah, kalau ini mendefinisikannya gampang kalau Ustaz ya wis. Nggak ada polemik lah. Polemik jelas sekali. Nggak jelas sekali. Ya. Kenapa? Dan sudah berakhir lah kan ya. Dan sudah berakhir. Ya. Monggo. Ya. Dan sudah berakhir. Ya memang resikonya guru sekarang lebih besar kayaknya. Sepertinya. Jadi Pak, naik kesejahteraannya resiko sih high risk high return kan jadi kayaknya Pak Mayo itu pas gitu lah, high risk high return. High risk high return. Iya, Jadi resiko tinggi, pendapatannya juga tinggi. Ya, monggo pun langsung mawon. Iya. Tinggi tau Ustaz pendapatan guru itu Ustaz. Ya nyatanya banyak yang pengen jadi guru kan. Nah, mungkin tahu Ustaz. Zaman saya Ustaz. Ini repot ini kalau masalah ini. Zaman saya Ustaz ya. Dolar harganya masih 1.200 tahun 94. 94 ya. Ya, dolar 1.300. Guru itu gajinya waktu itu antara 250 sampai 300.000. Ya. Berarti berapa itu? Seperempat ya. Berarti masih monggo Pak. Berarti kita sekitar 3.000 dolar Ustaz. 3.000 dolar. Didolarkan. Ya, sekitar 300 dolar. Enggak sampai ya 300 dolar. 100 ya, sekitar 300 dolar. Tahun 94. Enggak sampai, 30 dolar mungkin ya. 300 dolar Ustaz. Berapa sih dolarnya? 1.000? 1.000. Oh, 1.000 ya. 1 dolarnya 1.000. 98 itu baru 1.500. 98. Makin turun terus ya. Ya. Nah, tahun 94 itu gaji guru antara 250 sampai 300, berarti sekitar antara 2.000 sampai 3.000 dolar. Kalau didolarkan. Dolarkan ya. Nah sekarang kalau didolarkan berapa Ustaz? Rata-rata gaji guru? Itu saya enggak tahu itu kalau gaji guru. Ayo coba. Sobat pendidikan yang tahu. Sobat pendidikan yang Tapi tahu. yang jelas gini, pengalaman dari ayah saya. Ayah saya kan juga guru kan ya, PNS SD, guru agama gitu. Ya hanya itu, artinya nggak ada sumber pendapatan lain. Beliau hanya mengandalkan gaji itu untuk
membiayai 5 anak. Membiayai 5 anak. Anaknya 5, cowok semua. Kan tahu kan anak cowok kan makannya banyak. Gak mau kerja gitu kan. Jadi seperti tipikal anak itu. Ya, beliau bisa sampai ya bikin rumah bisa, terus nguliahkan sampai kuliah semua bisa. Itu artinya ya meskipun relatif nggak tahu kecil atau besar ya, tapi mungkin ada keberkahan di situ. Nah, ini ngomong aspek yang agak lain. Faktor X ya. Tapi kalau nominal itu hanya dilihat sebagai nominal, mungkin kecil. Nah, urusan apalagi dikuruskan dengan dolar, tapi nyatanya ya bisa gitu. Tapi nggak tahu polanya di belakang seperti apa, saya nggak tahu. Yang jelas anaknya semua bisa sekolah sampai SMA sampai. Sekarang itu apakah gaji guru itu sampai 10 juta Ustaz? Kalau lihat gaji pokoknya nggak sampai kayaknya. Nggak sampai ya? Sampai ya. 10 juta itu berapa dolar sih Ustaz? 10 juta sekarang mungkin ya dibagi 15.000. Iya. Ayo, berapa Mas? 10 juta dibagi 15.000. Jadi nggak ada yang jurusan matematika ya? Nggak ada. Sekarang jurusan kalkulator aja sudah sama matematika. 10 juta dibagi 15.000. Wah, ini masih penonton anu iki. Walah lah. Kalau sumbernya besar 600. 666.000 Ustaz. Oh iya. Kalau 10 juta 10 juta. 600. Jadi ya memang besar sekarang. Sekarang besar. Itu besar tapi dolarnya juga besar gitu. Jadi kan terhadap dolar juga ada beberapa postingan di TikTok itu dulu katanya gaji sekian bisa beli emas. Perbandingannya emas. Oh, kalau emas sekarang besar ternyata tidak bisa beli emas itu. Oh, iya. Nah, itu yang mungkin hobi ini ya, hobi kolektor emas. Saya nikah tahun 2001. Emas per gramnya itu 100 sekian. 100 ribuan. 100 ribuan. 100.000 sekian lah. Itu belum mampu beli karena belum punya tabungan. Kalau sudah tabungannya baru ngumpul sekarang, harga emas sudah gila kayak gitu. Iya. Tambah tidak mampu lagi. Tidak mampu lagi. Iya. Untung waktu aku nikah sudah segitu. Nah itu apa? Ngobrol ngalor ngidul kita. Ngalor ngidul ini. Ngobrol ngalor. Tapi nggak punya konsep kok podcast ini. Lama-lama saya juga agak males. OTP. Soalnya saya sering bikin konten itu terkonsep. Saya mau bahas apa ya bahas itu toh. Ini kan ya, tapi senang saya karena bebas gitu ya. Tapi itu tadi ada Ustaz. Ya, kita membahas tampar menampar tadi itu. Sedikit tapi banyak ngobrol gitu. Sampai antara menampar sampai regone emas sih loh. Iya, endi hubungannya opo? Makanya kita namanya OTP tadi. Obrolan tanpa prompter. Atau lagi apa gitu, OTP obrolan opo gitu. Ini gitu. Terima kasih Pak Syafi'i. Oke, siap. Sehat selalu. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan semuanya berkah seperti yang jenengan sampaikan. Amin. Oke pemirsa, sekian obrolan ngaji ngopi kita. Terima kasih. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Kalau terasa garing mohon maaf ya. Karena di sini panas. Garing sekali. Nanti buat apa nih jenengnya, Pak? Thumbnail. Thumbnailnya itu tampar menampar. Jadi saya gini, nah di foto ini dikasih tampar. Iya. Ya. Tahu tuh tampar? Tali tampar itu loh. Tampar itu. Tali temali vs tampar menampar. Tali temali vs tampar menampar. Oke, sip. Terima kasih. Wes ya. Sip. Nah, wes gitu ge. Wes. Jos.